Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Gifari dengan NIM 205111075. Kelas A, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pribadi yang bertakwa dan integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Yang pertama yaitu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi dari takwa terlebih dahulu yaitu kata takwa itu berasal dari kata kerja yang memiliki pengertian menutupi, menjaga, berhati-hati dan berlindung. Oleh karena itu, Imam Al-Asfahani menyatakan, takwa adalah menjadikan jiwa berada dalam perlindungan dari segala sesuatu yang ditakuti. Kemudian rasa takut juga dinamakan takwa. Sehingga takwa dalam syar'i adalah menjaga diri dari perbuatan dosa. Ciri-ciri utama orang yang bertakwa adalah Al-Quran telah menjelaskan tanda-tanda orang yang beriman sebagai berikut. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu jika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar. Terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 2. Yang kedua, ciri yang kedua adalah senantiasa bertawakal, yaitu kerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Quran, salah satunya pada surat Ali Imran ayat 120. Ciri utama yang ketiga yaitu tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya, yang terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'minun ayat 2 serta ayat 7. Poin yang keempat yaitu menafkahkan rezeki yang diterimanya, yang terdapat dalam Quran surat Al-Anfal ayat 3 dan Quran surat Al-Mu'minun ayat 4. Kemudian selanjutnya yaitu menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. Al-Mu'minun ayat 3 dan ayat 5. Poin yang ke-6 yaitu memelihara amanah dan menepati janji. Quran surat Al-Mu'minun ayat 6. Poin yang ke-7 yaitu berjihad di jalan Allah. Dan poin yang ke-8 adalah tidak meninggalkan pertemuan sebelum meminta izin. Keutamaan orang yang bertakwa yaitu diberi jalan keluar serta rezeki, dimudahkan urusannya, kemudian dilimpahkan berkah dari langit dan bumi, mendapatkan petunjuk dan pengajaran, mendapatkan furqan, dan juga cepat sadar akan kesalahan. Dan yang paling utama yaitu Allah membersamai dan menyukai orang-orang yang bertakwa. Keutamaan selanjutnya yaitu mendapatkan keberuntungan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta diselamatkan dari api neraka. Takwa dan kesalehan pribadi. Kesalehan pribadi merupakan kesalehan yang lebih mementingkan kepada pelaksanaan ibadah virtual. Ibadah ritual maksud saya, yaitu seperti sholat, puasa, zakat, haji, zikir, dan seterusnya. Kesalehan individual disebut karena hanya mementingkan ibadah yang semata-mata berhubungan dengan Tuhan dan kepentingan dirinya sendiri. Sementara pada saat yang sama, kesalehan ini tidak memiliki kepekaan sosial dan kurang menerapkan nilai-nilai Islami dalam kehidupan bermasyarakat. Kesalehan ini berdasarkan ukuran serba formal yang hanya mementingkan urusan hablum minallah yang tidak disertai dengan hablum minannas. Contoh penerapan kesalehan pribadi merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan ketakwaan masing-masing individu, seperti sholat, zakat, puasa, dan berhaji dengan tujuan untuk meningkatkan ketakwaan individu terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya yaitu takwa dan kesalehan sosial. Kesalehan sosial menunjuk pada perilaku orang-orang yang sangat peduli dengan nilai-nilai Islam yang bersifat sosial. Bersikap santun pada orang lain, suka menolong, sangat peduli terhadap masalah umat, memperhatikan dan menghargai hak sesama, mampu berpikir berdasarkan perspektif orang lain, dan mampu berempati. Artinya, mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain dan seterusnya. Kesalehan ini tidak hanya ditandai dengan rukuk, sujud, puasa, dan haji, melainkan ditandai dengan seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan berbuat kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya. Untuk yang kedua yaitu integrasi iman, Islam, ihsan dalam membentuk insan kamil. Definisi dari iman. Iman merupakan keyakinan dalam hati yang diikrarkan dengan lisan, diwujudkan dengan amal, perbuatan yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Iman merupakan kesatuan antara keselarasan hati, ucapan, dan perbuatan, serta dikatakan juga sebagai pandangan sikap hidup atau gaya hidup. Beriman kepada Allah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi seseorang, yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Dari ayat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa bila kita ingkar kepada Allah, maka akan mengalami kesesatan yang nyata. Dan orang yang tersesat tidak akan bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup. Definisi Islam. Islam secara etimologi atau secara bahasa berarti tunduk, patuh, atau berserah diri. Dan menurut syariat terminologi yaitu, jika Islam disebutkan tanpa iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama. Jika Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriah yang dengan terjaga diri dan hartanya, baik dia meyakini Islam atau tidak. Definisi dari ihsan yaitu, kata ihsan itu berasal dari bahasa Arab, yang artinya kebaikan atau berbuat baik, dan pelakunya disebut muhsin. Menurut istilah, ihsan merupakan perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang dengan niat hati beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ulama, ihsan dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, dan ihsan kepada sesama makhluk. Relasi antara iman, Islam, ihsan dalam ajaran agama Islam. Antara iman, Islam, dan ihsan, ketiganya tidak bisa dipisahkan oleh manusia di dunia ini. Jika diibaratkan seperti segitiga sama sisi, yang sisi satu dan sisi lainnya yang saling berkaitan erat, segitiga ini tidak akan terbentuk jika ketiganya tidak saling berkaitan. Jadi, kesimpulannya yaitu, manusia yang bertakwa harus bisa meraih dan menyambungkan keselarasan antara iman, Islam, dan juga ihsan. Insan kamil yaitu ditujukan kepada manusia yang sempurna dari segi pengembangan potensi intelektual rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah, dan lainnya yang bersifat batin. Insan kamil juga berarti manusia yang sehat dan terbina potensi rohaninya, sehingga dapat berfungsi secara optimal dan dapat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk lainnya. Pendidikan Islam yang membentuk insan kamil. Pembentukan insan kamil dalam pendidikan Islam terdapat beberapa tahapan, yaitu tahapan yang pertama yaitu proses pembentukan kepribadian, dan tahapan yang kedua yaitu proses pembentukan kepribadian Muslim. Dalam proses pembentukan kepribadian Muslim, terbagi lagi menjadi dua, yaitu proses pembentukan kepribadian Muslim sebagai individu dan proses pembentukan kepribadian Muslim sebagai umat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.